Pemirsa, kasus robot trading tengah menjadi perhatian di masyarakat. Terakhir, dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro yang tengah mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian. Kerugian yang ditimbulkan di tengah masyarakat pun mencapai miliaran rupiah dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Seperti apa cerita di balik dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro? Ikuti fakta kali ini bersama saya, Ken Ane. Kasus investasi bodong DNA Pro tengah menjadi sorotan. Investasi robot trading ilegal ini telah menelan banyak korban. Diperkirakan, kerugian akibat investasi bodong DNA Pro mencapai 97 miliar rupiah. Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka di kasus dugaan investasi robot trading ilegal DNA Pro ini. 7 orang diantaranya sudah ditahan polisi. Terakhir, pihak kepolisian menangkap bos DNA Pro, yaitu Eliazar Daniel Piri alias Daniel AB. Polisi menangkap Daniel AB pada Minggu malam 24 April 2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah sebelumnya Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice terhadap 3 tersangka kasus tersebut. Saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia dari Turki. Nah, saat ini masih proses penanganan oleh tim penyidik. Ya. Artinya penangkapan tanggal 23 atau tanggal 24? Terakhir kita dapat infonya tanggal 24, Pak. 23 jam 21.00. Itu malamnya. Pesawat KLM dari Turki via Singapura. Itu diamankan oleh penyidik Bareskrim. Saya akan kembali ke Indonesia dalam minggu ini. Sementara itu, Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim juga telah menyegel kantor pusat DNA Pro yang terletak di sebuah kawasan perkantoran elit Jakarta Barat. Penyegelan ini dilakukan kembali setelah sejumlah karyawan DNA Pro nekat membuka segel awal dan berupaya kembali mengoperasikan kantor robot trading ilegal tersebut. PT DNA Pro Academy ini diduga melakukan kegiatan tanpa usaha izin yang di dalamnya mengklaim di dalam perizinan dokumen yang kami terima yang kami punya dia melakukan kegiatan penjualan langsung atau multi level marketing. Tidak berhenti sampai di sini. Jajaran kepolisian juga memanggil sejumlah artis yang dianggap memiliki keterkaitan dengan operasional platform robot trading ilegal ini. Bahkan Ivan Gunawan, salah satu desainer ternama yang juga kerap menjadi pembawa acara di layar kaca, mengembalikan uang kontrak kerja sebagai brand ambasador DNA Pro. Pemeriksaan hari ini Bang Ivan gimana? Oke, jadi hari ini saya memenuhi panggilan Bareskrim Polri di dalam permasalahan sangkutan saya bersama dengan masalah DNA Pro. Jadi tadi saya ditemani oleh kuasa hukum saya Bang Sandi Arifin. Jadi saya sudah melakukan dan menjawab kurang lebih sekitar 20 pertanyaan. Sudah saya jawab dengan sangat kooperatif. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Tidak hanya Ivan Gunawan, aksi mengembalikan uang juga dilakukan oleh pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Rizky dan Lesti sempat diperiksa selama 5 jam oleh tim penyidik Polri. Keduanya sepakat mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah yang merupakan pemberian dari Stefanus Richard atau Stephen Richard
yang merupakan CEO dari DNA Pro. Stephen sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Sampai bisa itu kami tidak tahu nominalnya berapa. Ternyata beliau membawa uang sebanyak 1 koper yang senilai 1 miliar rupiah. Setelah itu pun kami pun masih mempertanyakan sebenarnya, ini uang sebanyak ini terlalu banyak untuk red card kami sebenarnya, untuk postingan kami gitu. Karena saat itu dia hanya minta postingan di Instagram dan hanya mungkin di YouTube lah gitu kan ya. Karena ini ditujukan untuk anak, makanya sampai sekarang uang itu nggak pernah kami sentuh. Karena memang itu kami simpan untuk anak benar. Gitu. Makanya tadi begitu kita dipanggil oleh Bareskrim, kita memang sudah mempersiapkan uang itu yang belum kita sentuh sama sekali. Kita akan belajar lebih baik ke depannya untuk jauh lebih hati-hati, untuk jauh lebih teliti lagi. Harus ditanya dulu detailnya ini baiknya ke depannya akan konsekuensi seperti apa, terus ke kitanya juga ada dampak apa, kayak gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil lah kita akan jauh lebih teliti lah. Dan Mbak Lesti untuk pemeriksaan berita acara hari ini, dan juga sudah menyerahkan semua yang memang bukan hak miliknya, sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Tadi ada sekitar 19 pertanyaan yang sudah dijawab, dan setelah menjawab semua pertanyaan, klien kami juga menyampaikan untuk kedepannya akan kooperatif untuk menjalankan proses yang sedang berjalan ini. Peran dan keterlibatan sejumlah selebriti tanah air dengan DNA Pro memang beragam. Ada yang sekedar mengisi acara DNA Pro, ada yang menjadi brand ambassador, ada pula yang terlibat dalam urusan jual beli. Billy Saputra misalnya, adik almarhum Olga Saputra ini dikejutkan oleh Stephen Richard yang datang dan membeli mobil Billy yang memang tengah dipasarkan lewat media sosialnya. Proses jual beli tersebut dibagikan Billy melalui akun Instagramnya yang kemudian menjadi ajang promosi DNA Pro. Selanjutnya ada nama Yosi Mokalu atau yang dikenal sebagai Yosi Project Pop yang juga memenuhi pemanggilan polisi pada Jumat 22 April 2022. Jadi awalnya itu saya di awal Agustus tahun 2021 diminta oleh perwakilan dari DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mengetahui saya sering membuatkan lagu untuk orang, karena itu bagian dari jasa yang saya lakukan selain membuat lagu untuk Project Pop. Nah, jadi datanglah mereka dan memintakan saya untuk membuat jingle. Di awal Agustus tersebut, biasanya kalau membuat lagu itu membuat demo dulu. Nah, untuk membuat demo itu saya bukan cuma menawarkan notasi, tapi lirik, ya kan? Liriknya seperti apa? Tentu saja saya harus cari tahu perusahaan yang meminta saya bikin jingle tersebut. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya, tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan permintaan khusus kalau ada permintaan khusus, dan juga disesuaikan dengan siapa saya membuat lagu. Artinya gini, saya ini punya talenta buat lagu tapi nggak bisa main musik, jadi saya butuh music arranger. Nah, untuk dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya, di kontrak itu kita di angka 115. Oke, jadi saya menyatakan siap membantu penyidikan dan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi bukti, saya siap serahkan untuk teman-teman di sini, untuk teman-teman. Yosi mengaku sama sekali tak tahu menau
seputar aktivitas platform robot trading ilegal ini.